Saya Bahtera Fernand Barus dengan NIM 18101078 dari kelas S1TT06C dengan cita-cita duduk dapat uang, kan modul 3 yaitu berjudul pointer. Nah, tujuan dari modul ini yang pertama mengetahui definisi dan fungsi pointer dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO. Kemudian memahami penggunaan pointer dalam kode program. 3. Mengetahui kegunaan pointer pada suatu program. Keempat, membuat program sederhana dengan menerapkan konsep pointer. Kemudian ada yang kedua yaitu dasar teori. Nah, pointer dan pendefinisiannya. Pointer merupakan salah satu fitur penting yang hanya terdapat pada bahasa C++ yang merupakan turunan dari bahasa C. Pointer sangatlah powerful dan membentuk bagian yang sangat besar dalam bahasa C++. Pada beberapa kasus seperti untuk implementasi struktur data, pointer berguna untuk memprogram dengan baik dan memberikan kendali yang lebih besar bagi pembuat program untuk memanipulasi objek. Hal penting yang harus diingat bahwa pointer adalah suatu variabel yang mengandung alamat memori dari objek lain. Pendefinisian pointer dalam kode program adalah dengan menambahkan kode asteris atau bintang di depan nama pointer. Yang kedua yaitu mengisi variabel dan mengakses nilai variabel pointer. Suatu variabel pointer dapat menunjuk ke alamat memori variabel yang lain. Dari hasil tersebut membuktikan bahwa suatu variabel pointer dapat menunjuk alamat memori dari suatu variabel. Selain itu, variabel pointer juga dapat digunakan untuk mengakses isi dari suatu variabel. Kemudian dari kedua contoh tersebut dapat kesimpulan bahwa operator pointer ada dua, yaitu operator dan atau operator reference atau berlogo dan, yaitu mendeklarasikan suatu variabel di dalam penggantian memori. Operator ini biasa disebut dengan address of. Kemudian yang kedua ada operator bintang atau yang disebut operator dereference. Operator dereference atau bintang yaitu mengakses secara langsung nilai yang terdapat di dalam variabel yang berpointer. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan identifier asteris atau bintang. Operator ini biasa disebut dengan value point by. Yang ketiga itu ada pointer void. Pointer void adalah pointer yang dapat menunjuk ke sembarang tipe data. Jadi satu pointer dapat menunjuk ke tipe data integer, tipe data float, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada pointer dan string. Pointer juga dapat menunjuk ke sebuah string. Kemudian yang kelima ada pointer dan array. Pointer dan array merupakan hal yang hampir sama karena sama-sama menunjuk pada suatu alamat. Karena hal tersebut, maka pada pointer yang menunjuk ke array tidak menggunakan tambahan operator dan di depan nama variabel array. Kemudian yang keenam itu ada pointer menunjuk pointer. Pointer dapat menunjuk pointer lain. Hal tersebut ditandai dengan adanya dua tanda asteris atau dua tanda bintang sebelum nama variabel pointer. Pointer dan fungsi. Pointer dapat menjadi argumen untuk dilewatkan atau passing ke suatu fungsi. Kemudian ada pointer to object. Nah, pointer dapat menunjuk atau point ke objek yang sama seperti ke tipe data atau array. Pointer to objects digunakan ketika kita tidak diketahui seberapa banyak objek yang akan dibuat selama program tersebut berjalan. Dalam program tersebut terdapat operator new dan delete. Operator new berfungsi meminta memori ke sistem operasi untuk pointer, sedangkan operator delete berfungsi untuk mengembalikan memori yang telah digunakan ke operating system. Pada program juga terdapat destruktor yang bekerja ketika terdapat objek yang dihapus. Pada
output program destruktor bekerja dua kali, yaitu ketika operator delete bekerja dan ketika program berakhir. Kemudian yang ke-9 itu ada array pointer to objects. Salah satu konstruksi pemrograman yang umum adalah array pointer untuk objek. Pengaturan ini memberikan akses yang lebih mudah dan lebih fleksibel dari modul 3. Yang pertama itu di sini adalah include IOStream. Nah, di sini merupakan header filenya. Kemudian di sini using namespace std. Nah, dari sini dibuat suatu kelas, yaitu kelas pembeli. Nah, di sini dimasukkan dalam kelas pembelinya itu adalah char nama sebanyak 100. Jadi nama ataupun input yang dapat dimasukkan sebanyak 100 karakter. Kemudian int umur, karena di sini menggunakan angka, jadi kita menggunakan integer. Kemudian public untuk hak akses. Kemudian di sini ada konstruktor pembeli. Nah, di cout ini di sini merupakan tampilan nanti yang akan muncul pada program. Kemudian ada nama pelanggan. Nah, di sini menggunakan ada scene nama. Nah, di sini bakal terjadi inputan karena di sini juga ada perintah yang dimasukkan charnya. Kemudian juga umur pelanggan. Kemudian di umur pelanggan ini ada inputan scene umur sesuai dengan yang di atas integer umur. Kemudian ada void tampilan atau deklarasi fungsi. Nah, di sini kita membuat lagi nama pelanggan, kemudian umur pelanggan. Nah, karena dalam mapannya itu nanti terdapat dua kelas, jadi kita membuat di sini ada dua. Kemudian di sini masuk ke kelas pekerja, public dan pembeli. Ini adalah kelas turunan. Kemudian dimasukkan cara profesi. Kemudian ini pekerja. Kemudian scene ignore. Di sini cout profesi pelanggan, huruf. Kemudian di kedua ada kelas pelajar. Nah, ini yang membuat kenapa di sini ya terdapat dua inputan antara nama pelanggan dan ini juga, karena di sini kita membuat dua kelas turunan. Kemudian di sini kan merupakan kelas pelajar, public, pembeli. Nah, di sini menggunakan char tingkat, di sini 100 karakter. Kemudian tingkat pendidikan pelanggan. Di sini nanti kita memasukkan inputan tingkat pendidikan pada pelanggan yang tersebut. Nah, kemudian ini ada void tampilan, pembeli, tampilkan. Baru di sini ada tingkat pendidikan pelanggan. Di sini memasukkan yang tadi seperti ini. Kemudian masuk ke kelas diskon. Di sini menggunakan string jawaban, kemudian diskon. Nah, di sini perbedaannya apakah pelanggan mempunyai kartu member. Di sini kita membuat sebagai percabangan. Kemudian di sini apabila menjawab ya, dia akan mendapatkan diskon. Kemudian apabila tidak mendapatkan diskon. Kemudian masuk ke inti main, char ini sesuai dengan yang dimasukkan. Saya bisa membuat sini var, kemudian integer i dan k. Nah, di sini ini tampilan awalnya yang bakal keluar, yaitu data pelanggan, 1 pekerja, 2 pelajar, kemudian apa status pelanggan. Nah, di status pelanggan ini nantilah bakal diinputkan apakah dia menunjuk nomor 1 atau nomor 2. Kemudian jika dipilih nomor 1, maka dia akan memasukkan data yang ini. Nah, mengambilkan data pelanggan seperti yang ada di sini. Nah, di sini dia akan
masuk ke dalam ini untuk pengisian data. Kemudian apabila menjawabnya itu 2, maka dia akan masuk ke pengisian data juga. Namun perbedaannya di sini dia kalau 1 sebagai pekerja, kalau 2 dia sebagai pelajar. Nih. Kemudian apabila tekan nomor 1, maka dia bakal muncul profesi pelanggan. Kemudian kan. Nah, kemudian di sini ada return 0 dan tutup. Kemudian kita jalankan programnya. Nah, di sini kita memasukkan status pelanggan. Misal kita masukkan 1. Nah, nama pelanggan, profesinya. Karena kita masukkan nomor 1, makanya dia pekerja. Nah, di sini bakal keluar profesi pelanggan. Nah, apabila kita sini menekan ya, maka di sini bakal keluar tampilan Anda mendapatkan diskon makanan. Kemudian dia nanti bakal berlanjut hingga perulangan sampai 3 kali. Profesi pelanggan. Nah, apabila tidak di sini, maka dia tidak mendapatkan diskon. Dan terakhir ini nah, dia hanya dapat sampai 3 kali karena di sini diganti. Nah, ini diganti dengan angka 4 atau 5, dia bakal berulang sampai dengan yang telah dituliskan di sini. Kemudian kalau di run lagi, nah sini kita akan masuk ke nomor 2, pelajar, nama pelanggan, umur. Nah, karena di sini dia masuk dalam status pelajar, dia bakal keluar tingkat pendidikan pelanggan. Nah, ini merupakan flowchart yang telah saya buat, dimana pertama kita di sini akan masukkan start, kemudian akan masukkan nomor. Di sini bakal ada pilihan antara 1 dan 2. Apabila 1 dia masuk kelas pekerja, sedangkan 2 dia masuk kelas pelajar. Dan pada masuk kelas pekerja ini, di sini dia akan mendapatkan char nama, INT umur, char pekerjaan. Nah, di sini kan bakal masukkan inputan nama, umur, dan pekerjaan. Nah, apabila ada menu 2, dia masuk kelas pelajar, kemudian masuk ke dalam inputan char nama, INT umur, char tingkat pendidikan yang tadi sesuai dengan kelasnya. Kemudian bakalan muncul output data seperti yang tadi yang telah dijalankan kan, bakal keluar output datanya. Kemudian dari sini dia akan masuk percabangan, apakah dia mempunyai kartu member atau tidak. Apabila di sini dia ya mempunyai kartu member, maka di sini bakal mendapatkan kartu diskon, Apabila tidak, nah dia akan masuk ke dalam sini, Anda tidak mendapatkan diskon. Kemudian dia akan masuk ke perulangan. Nah, di sini apabila tadi sesuai inputan, apabila dia masuk inputan 1, maka dia bakal berulang pada inputan 1. Apabila dia masukkan inputan 2, maka dia bakal berulang ke inputan 2. Ini perulangan ini terjadi sebagai 3 kali, karena di sini saya masukkan 3. Apabila ingin dirubah atau menjadi 4 kali atau 5 kali, dalam sini ya bisa diganti pada for-nya. Kemudian di sini setelah selesai dalam 3 kali perulangan, maka dia otomatis stop. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga membantu. Ya, semoga membantu sih. Kayaknya membantu. Nah, untuk quotes dari saya, apa ya? Pokoknya harus pandai, jangan pandai-pandaian.
Nah itu, terima kasih. Selamat sore.